واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Pemirsa Ruqyah Live, belakangan jagat media heboh dengan video yang menampilkan sosok hantu kunyang yang terekam kamera. Dari tanah Palembang, datang video viral lainnya tentang penangkapan tuyul di dalam botol plastik yang ternyata masih diragukan kebenarannya. Belakangan, memang konten seputar dunia gaib dari mulai sekedar pembahasan hingga penangkapan bentuk nyata jin menjadi sangat populer. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Indonesia yang meyakini adanya hubungan erat antara manusia dengan roh-roh halus. Lantas, bagaimanakah Islam menyikapi kenyataan ini? Mari simak jawabannya dalam Ruqyah Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi pemirsa malam ini dengan Ruqyah Live on Digital. Ruqyah ini memang tidak tayang on air di TV, tapi tayang di 3 platform, di Hasanah, YouTube Hasanah Trans 7 Official, di Instagram Ruqyah Trans 7, Facebook Ruqyah Trans 7. Makanya jangan lupa untuk mengikuti acara ini, di follow dan juga subscribe. Nah, tema malam ini kita ada tema penampakan makhluk halus. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau pemirsa jeli, belakangan media online dan juga televisi, seluruh media elektronik itu ramai dengan pemberitaan-pemberitaan seputar dunia gaib. Ada apa sebenarnya? Nah, sudah tersambung dengan Ustadz yang biasa mengisi acara Ruqyah Trans 7 malam ini, ada Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pembahasan malam ini, penampakan makhluk halus, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah nonton sedikit cuplikannya ya, kita berangkat dari viralnya 2 berita itu. Ada pertama penangkapan hantu kunyang yang terekam kamera, dan juga satu lagi ada tuyul masuk ke dalam botol plastik dan wujudnya sangat nyata. Nah, pertanyaan saya, kita langsung saja. Fenomena sekarang ini sedang kembali booming, penangkapan hantu-hantu yang seakan-akan sengaja didokumentasikan dengan berbagai macam tujuan, entah itu menghibur atau apapun. Nah, lucunya pola sajian konten seperti ini masih sangat diminati oleh warga kita. Saya sebenarnya tergelitik ingin tahu, dalam Islam sendiri dan menurut kajian Ruqyah, mungkin tidak sih makhluk jin yang sebenarnya sifatnya goib itu terekam oleh mata manusia hingga tertangkap alat modern seperti kamera, Ustadz? Monggo. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pertanyaan dan pembahasan pada malam hari ini insyaallah sangat seru dan menarik, tentang apakah bisa jin itu nampak di pandangan mata manusia atau bahkan nampak di kamera. Kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi Islam ya, dari bahasan-bahasan kitabnya para ulama. Di antaranya ini saya sedang bawa kitab Al-Kawkabul Ajuj ya, karya Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saghaf. Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saghaf di halaman ke 193. Jadi jin itu mempunyai banyak sekali perwujudan ya. Jin banyak sekali perwujudannya. Bahkan di sini dikatakan al-jinnu ajsamun hawaiyatun aw nariyah. Jin itu secara lahiriahnya bangsa mereka, jasadnya itu adalah jasad yang bentuknya itu seperti udara. Tapi juga mereka itu diciptakan dari api oleh Allah Azza wa Jalla ya. Wasahha khabar annahum thalathatu asnaf, dan dijelaskan pula
pada suatu khabar, bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan hal ini, annahum thalathatu asnaf, jin itu mempunyai tiga jenis. Yang pertama tu ajnihatin yatiruna biha. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai sayap melayang-layang dengan sayap tersebut. Wahayyatun, kemudian yang kedua adalah jenisnya ular, ya. Wa akharuna yahilluna wa yat'anun. Dan yang lain-lainnya mereka ada yang menetap, ada yang berpindah-pindah. Jin ini termasuk makhluk yang Allah kabarkan dalam surat Al-A'raf ayat 27 ya, di juz 8 sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia secara umum. Secara umum tidak bisa dilihat. Namun Allah memang memilih beberapa dari hamba-hambanya dari kalangan manusia untuk bisa melihat mereka. Siapa itu? Tentu para nabi dan rasul. Itu pun untuk menyampaikan risalah nubuwah, risalah tauhid, supaya apa? Supaya para jin tersebut juga mengesahkan Allah Jalla Jalaluh. Karena inilah faedah dari apa yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali apa? Untuk apa? Liya'budun, untuk menyembahku. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, liya'budun maknanya adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku, untuk mengesahkan aku dan menyembah tanpa ada noda-noda kesyirikan sedikit pun. Itu yang diwajibkan bukan hanya manusia tapi juga bangsa jin. Inilah mengapa Allah izinkan para nabi dan rasul untuk bisa melihat bangsa jin. Itu juga para aulia Allah, para wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka juga terkadang ditampakkan Allah untuk bisa melihat sebagian dari alamnya bangsa jin. Ditampakkan untuk apa? Sekali lagi untuk mendakwahkan dan sebagai wujud karomah kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, yang namanya wali Allah yang betul-betulan, yang asli, itu tidak akan pamer-pamer, tidak akan memamerkan karomah yang telah Allah berikan kepada beliau-beliau, kepada mereka. Karena mereka tahu bahwasanya karomah itu diharuskan sekali untuk disembunyikan. Diharuskan untuk apa? Disembunyikan. Berbeda sama mukjizat. Kalau mukjizat wajib bagi para nabi dan rasul untuk menampakkan, tapi kalau karomah ya diharuskan sekali untuk apa? Untuk disembunyikan oleh para waliullah. Jadi tidak mungkin para waliullah itu bikin konten menangkap jin ya, atau kemudian mewawancarai bangsa jin tersebut, masukin jin itu ke tubuh mediator, itu tidak mungkin sekali. Apalagi mewujudkan ke benda yang padat. Apakah mungkin bangsa jin itu bisa dilihat oleh mata manusia secara keseluruhan? Apalagi kejadian yang ada di Cianjur ya, yang sampai kursinya, mejanya bisa terbang-terbang. Atau mungkin penampakan kuyang yang ada di Kalimantan. Ya, di Kalimantan itu. Sebenarnya ini bisa, jawabannya sangat mudah sekali. Dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Istaghfiru li sahibikum. Mintalah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian ini. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu." Sesungguhnya di Madinah ini ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an, apabila salah seorang di antara kalian melihat penampakan dari ular tersebut, fa'dinuhu thalathata ayyam. Ya. Maka kita disuruh mengizinkan ular itu tinggal menetap selama 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Tapi ketika mereka itu masih nampak ya setelah 3 hari, faqtuluhu, maka hendaknya kalian membunuhnya
karena ular tersebut pastilah setan. Ya. Pasti ada yang bertanya-tanya, waduh, lama banget diizinin 3 hari, nanti ularnya ngendok di situ bahaya gitu ya. Atau jangan-jangan belum 3 hari sudah menelan isi rumah. Iya, betul. Maka di sini ada lafaz yang lain yang mengatakan innali hadhil buyuti awamiro. Sesungguhnya di rumah ini, di rumah-rumah kalian ini ada yang namanya awamir. Awamir itu jin yang menunggu, jin penunggu ya. Fa idza ra'aitum syai'an minha, apabila salah seorang di antara kalian melihat penampakan dari mereka, faharriju alaihi talatan. Hendaklah dia itu menggertaknya 3 kali. Kalau orang Jawa bilang menggusah. Mengusir 3 gitu kali. ya, usir Gertak. 3 kali. Hus. Ya. Fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafir. Apabila dia langsung pergi, ya sudah biarkan. Tapi kalau tidak pergi, bunuh, karena berarti ular itu ingkar, kafir. Ya, kalaupun dia jin, berarti jin yang kafir. Seperti itu ya. Nah, dari hadis ini sebenarnya sudah jelas, ya, jelas bagi kita sekalian bahwasanya jin ketika menampakkan diri ke dalam wujud nyatanya, ke dalam wujud yang padat, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa melihat penampakan jin tersebut. Sama seperti ular yang dibunuh oleh pemuda Ansor ini. Ya, para sahabat termasuk Rasulullah SAW melihat ular jelmaan jin itu masih menggeliat di tombak yang ada yang ditancapkan ke tanah oleh pemuda itu. Jadi masih kelihatan bangkai dari jin itu. Ini dalil bahwasanya jin itu ketika nampak dia berubah bentuk kepada wujud yang padat, maka dia bisa dilihat oleh semua orang. Namun catatannya di sini ya, yang mesti diperhatikan baik-baik, ketika jin itu masih dalam keadaan yang gaib, ya, masih dalam keadaan yang tak kasat mata, saat ada orang yang bisa melihatnya, ya. Kok dirinya, misal di suatu tempat ada penampakan kuntilanak yang melihat cuma si fulan, teman-teman yang lain tidak bisa melihat, maka si fulan ini terkena gangguan jin, ya. Bahkan di sini kalau dia itu mengaku-ngaku sebagai orang yang mempunyai kelebihan, ya, mempunyai apa istilahnya, kemampuan yang spesial, maka kata Imam Syafi'i orang tersebut dicap sebagai pendusta. Ini di halaman 193 dikatakan, qala Syafi'i, berkatalah al-Imam Asy-Syafi'i, wa man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira di mukhalafatihil Qur'an. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat mereka, maksudnya adalah bangsa jin, kita tolak persaksiannya, dia dicap sebagai pendusta. Ya, kalau dia ahlul hadits, maka adalahnya akan dihapuskan, ya, dan dia tidak bisa jadi saksi karena sudah dicap pendusta. Perkataannya itu sudah langsung gugur. Kalaupun toh dia mendakwahkan tentang tauhid, dakwah tauhidnya pun gugur karena dia sudah ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud yang tak kasat mata itu. Ya, kalau ngaku-ngaku ke halayak ramai, ya. Wa uzira li mukhalafati, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Nah, itu tadi yang saya katakan dalam surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis beserta qabilah-qabilahnya melihat kalian dari tempat yang tidak bisa kalian melihatnya. Ya. Gitu. Siap Ustadz, berarti apakah bisa terlihat di kamera ya, manusia, kamera manusia ya, kamera modern Ustadz, bisa terekam? Pertama, gitu ya? Ya kalau kita bicara dari segi
ilmu metafisik, memang ada beberapa rapalan-rapalan tertentu untuk bisa menangkap sinyal aura ya, sinyal energi dari bangsa jin tersebut untuk bisa ditampakkan ke dalam kamera. Namun kebanyakannya saya yakin 100% rata-rata itu settingan. Ya, itu settingan. Karena wujudnya amat sangat nyata ya. Iya, kalau saya dulu kan nyantri di Gontor. Jadi di daerah sana itu kalau ada cahaya merah mau hinggap ke rumah orang, kalau ketahuan kelihatan sama orang, cahaya itu meleduk duluan, hilang duluan. Semacam santet begitu, Ustaz? Iya, semacam santet. Siap. Dan mereka sebenarnya kalau kelihatan sama manusia, merekanya enggak pede. Iya, jin juga punya rasa was-was, khawatir manusianya lebih ganas. Nah, ini ada Viti untuk menuju ke sesi berikutnya. Kita simak dulu nih Vitinya seperti apa. Kalau aku ngelihat penampakan di rumah ini tuh ya yang benar-benar terlihat jelas itu jam 9 pagi pas bangun tidur di kamar aku. Jaraknya deket banget, itu yang bikin aku langsung takut gitu. Orang itu kayak gini kok sekarang mati gitu dong. Dan itu menjadi kenyataan? Ya. Penampakan jin menjadi salah satu teror bangsa gaib yang kerap dikeluhkan narasumber Ruqyah Trans 7. Dalam beberapa kasus, jin sering menampakkan diri kepada mereka yang menjadi target sasaran, baik itu akibat sihir ataupun gangguan jin keturunan. Beberapa hari belakangan, bahkan ada kasus sebuah keluarga dari wilayah Cianjur, Jawa Barat yang mengalami teror gaib berupa penampakan, benda-benda yang bergerak di dalam rumah, hingga pengerusakan barang-barang. Mari lanjut ikuti kajiannya dalam Ruqyah Trans 7 Live. Nah, ini sudah ada Mbak Eli dari Bandung Barat, Mas Ridwan dari Cengkareng, dan juga Wuri di Jakarta. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Faizar, kita masuk di sesi berikutnya. Ini kesempatan memang yang Ustadz Faizar akan komunikasi langsung ini dengan para penonton setianya Ruqyah Trans 7. Nah, untuk pertama ini ada Teh Eli, Mbak Eli, Teh Eli ya, dari Bandung Barat. Teh Eli, assalamualaikum. Monggo silahkan langsung ke Ustadz Faizar. Begini Pak Ustadz, saya tuh punya keluhan tuh sakit kepala itu kadang sembuh, kadang kumat. Cuman udah lama, udah bertahun-tahun gitu Pak Ustadz, mau 2 tahun sekarang. Nah, jadi kepala tuh panas, kesemutan, terus sering merasa gelisah, deg-degan, khawatir. Kadang suka ada di hati itu ada yang berbicara gitu Pak Ustadz. Iya. Sejak kapan itu Bu? Sudah mau 2 tahun ini. Padahal tuh saya udah ke dokter ya Pak Ustadz, kata dokter katanya gejala vertigo. Sampai saya khawatir itu, saya sempat di CT scan itu emang tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Boleh lihat tangannya? Yang mana Pak Ustadz? Dua-duanya. Tangan, telapak tangannya diarahkan kamera. Iya. Nggak kelihatan ya. Kelihatan Ustadz, Satu-satu. kurang mundur lagi. Iya, satu lagi. Deketin ke kamera. Oh, iya dah. Ibu terasa 2 tahun ini ya? Iya. Tapi hakikatnya ini sudah lama ikut Ibu insya Allah. Kalau prediksi saya tidak salah. Karena ini lebih cenderung kepada jin nasab ya, gangguan jin nasab. Oh. Yang turun-temurun. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti Ibu cek dari pihak keluarga ibunya Ibu ya. Iya. Terah keluarganya Ibu, ibunya Ibu berarti ya. Neneknya anaknya Ibu itu. Iya. Apakah
keluarga-keluarga, memang bukan ibunya ibu, tapi mungkin keluarga-keluarga yang lebih jalurnya terahnya agak tinggi lagi, mungkin pernah dianggap atau dinilai sakti oleh orang-orang sekitar atau punya amalan-amalan tertentu. Almarhum nenek itu waktu itu emang sering ngasih amalan. Terus dia itu ngasih ini katanya kalau Nek udah meninggal, katanya ini batu, katanya nitip, katanya gitu kan. Batu itu seperti batu jahe Pak Ustadz. Jadi kadang ada kayak yang hidup gitu, ada ujungnya itu putih. Persis banget sama batu jahe. Sekarang masih ada batunya? Nah, sekarang itu udah diambil sama waktu dulu saya tuh pernah di Ruqyah, tapi yang syirik itu sampai saya itu disuruh nyediain ayam hitam disembelih dan darahnya itu ditanam di depan rumah, terus sama bubur merah, bubur putih juga. Oke. Nah, ibu waktu sebelum menikah, waktu masih remaja, dulu sering mimpi aneh nggak, kayak sering mimpi di lautan, sungai, ketemu sama ular? Yang sering-sering ini sekarang ini Pak Ustadz, yang udah berkeluarga gitu ya, saya itu sering ngelihat kuburan, sering ngelihat mayat, ke lautan, terus sering gendong anak gitu ya, anak laki-laki. Nah, malah kemarin ini baru-baru ini ada 2 bulan 3 bulan itu Pak Ustadz, saya itu serasa mimpi tapi nggak mimpi, kepala ini kayak diangkat sama jin gitulah, suaranya itu sampai saya tuh diangkat itu sampai hahaha, katanya ketawa gitu. Saya tahu kalau itu jin gitu, perasaan gitu. Iya. Ibu perbaiki juga pola makannya ya, pencernaannya dibersihkan. Gitu. Ya, jangan sering makan malam. Hah? Jangan makan malam ya. Udah enggak makan dari maghrib itu, saya udah lepas enggak makan apa-apa. Alhamdulillah. Jangan begadang. Kemudian cukupi 4 hal. Tadi saya bahas dari sisi ruqyahnya, tapi ini mesti diketahui juga untuk ibu. Pertama, minuman ya, air setiap harinya jangan sampai kurang dari kebutuhan diri kita masing-masing. Misal beratnya 80 kilo, ya bagi 2 jadi berapa itu, 4 liter ya seharinya. Jangan sekali minum 4 liter, nanti kayak sapi gelonggongan. Sehari itu 4 liter lah ya, wajib supaya sehat. Yang kedua, harus juga dicukupi asupan asam aminonya. Asam amino bisa dengan makan daun kelor ya, daun katu, daun kelor, di sayur bening itu. Kemudian yang ketiga, oksigennya juga harus tercukupi ya. Kalau bisa olahraga terus rutin setiap harinya, dijemur itu tulang punggung 15 menit lah. Pak Ustadz, saya pengen mau ludah, nggak apa-apa, maaf. Mau apa? Dari tadi kepengen ngeludah aja sama sendawa aja, nggak apa-apa, maaf ya. Enggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa Bu, Ibu nggak apa-apa Bu. Cuma terus istighfar ya Bu ya. Ibu terus Teh Heli istighfar ya. Ya, Teh Heli istighfar. Istighfar Teh. Istighfar ya. Nanti Oke, kalau Ustadz. sudah sharing semuanya, saya mau kasih 1 kunci. Siap. Sementara Teh Heli masih ini. Ada pendampingnya ya Teh Heli ya? Ada suami atau ada ini? Ada anak. Ada anak, siap. Teh Heli istighfar. Jadi Ustadz, ini kondisinya Teh Heli ini memang lebih cenderung dinasab ya, karena tadi sebelum live kita sempat berbagi cerita Ustadz bahwa Teh Heli ini di rumahnya juga kerap diganggu, bahkan sampai ada pasir ya Teh ya, sempat ada lemparan pasir ya Teh. Ya, di pintu itu ada nemplok tanah basah gitu Pak Ustadz, 2 titik gitu bulat.
Nah, saya itu kan tanah Di dari mana? mana? Di Di mana? pintu rumah. Gitu ya. Nah, ada tanah basah gitu. Udah saya biarin aja, nggak punya pikiran apa-apa. Nah, setelah itu baru ada 7 bulan kemarin itu saya tuh ngelihat dari itu kan kanopi itu kan plastik ya Pak Ustadz, kayak warna putih itu kok apa gitu, kata saya bulat itu di atas, saya abaikan. Nah, saya itu naik ke atas, kebetulan ada jendela itu jendela bisa ngelihat ke kanopi itu. Saya lihat, saya didorong sama kayu. Nah, bapaknya dilihat, ditengok ke bawah itu tanah merah Pak Ustadz, gumpalan tanah merah gitu. Ya. Jadi tadi kan saya istilahnya nyari akar permasalahan yang jadikan santet atau sihir itu mudah masuk, diantaranya kan ya karena pengaruh-pengaruh dari faktor internal. Saya mau tanya ke Ibu Eli ya, kalau bangun tidur sering ngerasa capek banget nggak badannya, kayak orang habis kerja berat atau bahkan kayak orang berantem sampai lebam-lebam, sampai memar-memar? Kalau lebam-lebam iya Pak Ustadz, Ya. sering di paha. Itu kan sebenarnya rebutan eksistensi antara jin yang dari turunannya yang berusaha untuk seakan-akan menjaga, sama jin dari luar yang memang berusaha untuk mencelakai. Ya. Nah, waktu saya tahun lalu itu, waktu saya kan lebaran itu di Padang ya Pak Ustadz ya. Saya itu nemuin nih Pak Ustadz, nemu buntut tupai itu dipaku jadi 2. Terus sama kepalanya itu udah jadi tengkorak. Di mana? Padang? Iya, di rumah itu suami. Oke. Ya sudah. Nggak usah dipikirin lah. Nanti Baik. saya kasih solusinya insya Allah. Siap. Yang Berarti terpenting ini kan yang bahaya justru malah dari jin nasabnya betul. Mbak Nida ya. Mhm. Kalau dari eksternal sebenarnya ya Imbas karena efek sinasabnya ini belum dibersihkan Ya. ya Ustadz ya. kalau boleh kita katakan lebih mudah keluarnya eksternal daripada yang sudah ikut lama. Baik. Baik Seperti Teh Eli, standby dulu, silakan disimak audionya, boleh di mute dulu Teh Eli. Kita beralih ke selanjutnya ya Ustadz. Ini ada Mas Ridwan dari Cengkareng. Mas Ridwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz dan Mbaknya. Siap, monggo langsung Ustadz Faizan. Ya, oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ustadz, terkait yang saya alami, ini terkait tentang raperpan atau ketindihan. Jadi, kondisi yang saya alami, yang bisa dikatakan hampir setiap harinya, itu mengalami gangguan sebelum tidur. Jadi ketika saya sebelum tidur, saya sudah lelah, kemudian ketika saya mau tertidur lelap, itu terdengar suara angin yang di telinga saya sangat kencang, langsung saya direper, langsung dikunci. Saya nggak bisa bergerak, mungkin umumnya orang sudah pernah mengalami hal ini. Kemudian saya mengalami kaki digerakkan, kaki saya digerakkan ke atas, kemudian diturunkan lagi. Kemudian saya mohon maaf ya, istilahnya dikelitikin lah, perut kiri saya, perut kanan saya dikelitikin. Nah, kemudian posisinya ketika sudah seperti diraba-raba gitu, dikelitikin, kemudian saya melihat ketika tertidur lelap, saya melihat ada suara gamelan yang sangat jelas itu saya lihat, saya dengar suara gamelan yang sangat jelas. Kemudian muncul seorang penari seperti tari-tari kedaerahan tradisional. Nah itu yang saya alami. Kemudian berikutnya setelah tarian itu selesai, rapernya hilang. Kemudian yang kedua, di raperpan di hari-hari berikutnya, kepala saya seperti diremas sakit sekali. Kemudian saya mendengar suara cekikan banyak wanita. Suara saya seperti ditertawakan, cekikan banyak wanita di sana. Kemudian saya mendengar suara dari alam lain,
itu saya merasa sadar, ya Allah kok seperti ini gitu loh. Saya seperti sadarlah, saya tidak bisa bergerak, yang bisa bergerak itu hanya jempol kaki saya aja, itu dia. Jadi setiap saya tidur, saya selalu diganggu, itu dia. Nah, tapi kalau saya sebelum tidur membaca Anas atau Anas, Al-Falaq sama Kulhu dan ayat kursi, itu alhamdulillah hilang. Tapi ketika saya tengah malam, mohon maaf, saya ingin buang air kecil, kembali lagi dan lupa berdoa, kembali lagi direp-rep lagi Ustaz. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, di rumah bapak saya pernah lihat seperti yang Ustaz bilang, ada ular besar di belakang, ular besar itu berjalan di tembok. Ketika saya buka pintunya, langsung dia kabur, kemudian masuk ke ada tanah yang sedang digali. Kemudian saya ke depan ingin minta tolong tetangga, ketika saya balik sudah hilang. Ularnya sudah hilang. Kemudian di rumah itu juga ada suara caplakan kaki di keramik. Di situ saya sendiri. Dan ternyata pada saat keluarga sepi, adik saya sendiri di rumah itu merasakan suara caplakan kaki seperti yang lewat. Kemudian suara kursi digeser-geser. Nah, itulah Ustadz yang saya alami. Kira-kira itu jin apa? Saya di rep-repnya itu tidak hanya di situ, bahkan sekarang saya di rumah mertua pun atau di rumah saya sendiri pun tetap juga ya merasakan rep-rep itu, Ustadz. Ya, demikian. Monggo Ustadz. Ya. Allah yasurkum, apa yang tadi dialami oleh Bapak Ridwan, yang dialami oleh Bapak Ridwan, ya ini Bismillah, termasuk gangguan-gangguan dari jin-jenis toyar ya. Jin-jenis toyar ini jin yang tadi saya katakan lahum ajnihatun yatiruna fil hawa atau yatiruna biha fil hawa, mereka sering terbang melayang-layang di udara. Dan jin toyar ini seringnya masuk kepada orang-orang yang punya ritual-ritual dan amalan-amalan tertentu. Baik wirid-wiridan, tapi wiridannya ini disertai dengan puasa atau dengan meditasi dan lain sebagainya, atau dengan olah nafas yang dicampur dengan ajian-ajian tertentu, maksud-maksud tertentu, ini juga bisa mengundang jenis-jenis toyar tersebut ya. Namun yang lebih penting dari itu, saya rasa jin yang sudah mengganggu Pak Ridwan ini, dia bisa dibilang sudah menguasai saraf parasimpatiknya. Jadi ya nanti solusinya bisa dengan rutin berbekam dan kalau bisa juga rutin berenang ya. Nanti kalau wabah sudah hilang, rutin berenang gitu. Dan rutin juga dijemur di bawah terik matahari ketika jam 9 atau jam 10 pagi. Intinya itu sih sebenarnya, kalau kita ngurusin masalah jinnya sih sebenarnya ya panjang bahasanya. Cuma kita fokuskan ke Pak Ridwan ya, apalagi yang diganggu itu seperti gemuruh suara angin yang ada di telinga. Kita tidak usah fokus di area telinga. Ketika memang dia seperti itu, di sini ada istrinya Pak Ridwan enggak? Saya di istri saya sedang di bawah, Ustaz. Ya, tolong nanti kalau bisa didampingi supaya saya ajarkan tata caranya. Ya. Nanti mungkin bisa sebentar kita hold dulu, nanti sambil Pak Ridwan panggil istrinya dulu dan audionya di mute ya Pak Ridwan ya. Sebentar, mohon maaf, boleh izin bertanya lagi? Oh boleh, monggo Pak. Ya, mohon maaf sedikit. Dampaknya ke saya itu hampir setiap hari saya sakit kepala sebelah kiri, mata nyeri sebelah kiri, dada nyeri sebelah kiri, dan batuk sekarang saya alami sebelah kiri. Itu. Ya. Itu saya alami. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu. Ya. Dan ya memang wajar yang sering diganggu itu di bagian sebelah kiri saja ya. Sebelah kiri saja. Jadi saya memang tidak bisa melihat, tapi mereka itu seolah-olah menunjukkan eksistensinya dengan saya gitu. Iya. Jadi seolah-olah mereka
ingin menginformasikan pada saya, mereka ada di situ, gitu Ustaz. Ya. Jadi yang namanya apa ya, kalau boleh kita katakan titisan ya, orang yang dikader mendapatkan ilmu-ilmu atau meneruskan ilmu-ilmu dari leluhurnya itu nggak mesti bisa melihat jin saja. Ya. Ada yang dibuka matanya sehingga dia bisa melihat seperti yang sedang kita bahas. Ada yang dibuka telinganya sehingga dia bisa berkomunikasi serta mendengar percakapan alam lain, bangsa jin ya, bukan alam barzakh, nggak bisa nggak, alam jin maksudnya. Kemudian dibuka kekuatannya sehingga kekuatannya itu berlipat-lipat, tidak umum seperti orang pada umumnya. Ya. Bisa lari berkilo-kilo, dia nggak capek-capek. Dibuka pikiran sehingga dia itu cerdasnya tidak umum juga, tidak belajar, tidak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba pinter ini dan pinter itu. Nah, yang kelima dibuka dari sisi perasaannya kuat, anak kecil tapi sudah bisa menjadi psikolog. Ya, ini ada yang demikian juga. Kalau anak kecil kok perilaku dan sifatnya kayak orang tua, justru hati-hati. Ya, ruqyah diri sendiri dan ruqyah anaknya. Jadi nggak semuanya itu dibuka dari penglihatannya saja, tidak. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Ridwan, monggo silahkan dipanggil dulu istrinya dan audionya di mute. Ustadz Faizar, kita beralih ke Mbak Wuri. Ini sudah standby. Mbak Wuri, silahkan langsung cerita ke Ustadz Faizar, Mbak Wuri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi sih dari kecil kalau orang bilang sih indigo, tapi saya nggak pernah bilang saya indigo. Kalau saya ngeliat di TV-TV itu kan indigo tuh cenderung yang bisa komunikasi atau bisa melihat gitu kan, Ustadz. Kalau saya lebih ke terkadang melihat, terkadang merasakan tanpa melihat. Terus terkadang tuh kayak punya insting apa? Misalnya ada orang nih curhat sama saya, terus kok kayaknya dia begini ya. Ternyata apa yang saya omongkan tuh benar gitu, Ustadz. Sering kayak gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya saya melihat jin atau apa tuh saya lebih cenderung ke yang ya udah saya cuekin, saya nggak mau ngeladenin mereka mau apa juga saya diemin aja gitu. Terus tapi gangguan yang saya alamin tuh suka yang kepala itu tuh pusing, kayak enteng banget tapi pusing. Terus di punggung sebelah kiri ini sakit, sampai di paha ini kayak ada yang nusuk-nusuk gitu, kayak nusuk-nusuk, pegel. Mimpi anak kecil? Kenapa? Sering mimpi anak kecil? Iya, terakhir itu anak kecil muka tua. Kenapa? Anak kecil mukanya tua. Enggak, cuman saya sering lihat anak kecil aja gitu lah, lari terus kayak main bareng saya gitu, Tat. Oh, Ibu nggak lihat mukanya ya? Nggak ngelihat. Iya. Iya, yang saya rasakan tuh kepala nih semuanya hampir, tapi di bagian belakang saja, terus kayak badan tuh kayak sebelah sini, apa sih namanya ini ya? Sebelah sini ya, sampai punggung. Oh iya. Sampai paha, kayak ditusuk-tusuk, linu, kayak gitu loh, Tat. Terus terakhir itu, maaf ya, Tat, saya kan habis keguguran ya, tanggal 7 kemarin. Oh, Masya Allah. Iya, habis keguguran. Nah, terus saya pas lagi ini ada kejadian unik sih, Tat, kalau menurut saya ya. Posisi saya lagi di kuret, saya lagi di infus total, saya nggak sadar. Saya itu antara sadar nggak sadar tuh melihat anak kecil, Tat. Dia tuh datang dari arah pintu, anak kecil perempuan, tapi mukanya saya nggak ngelihat. Tapi saya lihat dia pakai baju putih, rambutnya panjang, bawa baki, terus sama pita itu banyak banget, Tat. Warna-warni pita rambut gitu. Iya. Terus dia datang ke saya, dia bilang, "Bu, pilih salah satu," kata dia gitu. Saya bingung, ini anak siapa? Kok ada di sini di ruangan rumah sakit gitu kan?
nggak lama ada dokter manggil saya, Bu bangun, sudah selesai operasinya, kuretnya sudah selesai, katanya gitu. Terus pas saya lihat sekeliling itu kok ruangannya beda. Saya udah bangun nih, sudah bangun, saya kok melihat sekeliling itu beda nih ruangannya. Dari ruangan operasi saya sudah dipindah ke ruangan yang lain, itu beda. Tapi anehnya ada satu sudut yang sama persis di aku mimpi tadi ketemu anak kecil itu. Ibu maaf. Kenapa? Pernah nggak Ibu dimimpiin kayak apa ya? Bertemu atau dikejar-kejar anjing? Atau makhluk yang kayak begitulah, yang serupa kayak anjing, apa ya contohnya? Entah serigala, entah... Saya lebih ke mimpi-mimpi aneh sih, Tat, kayak ular. Terus tadi Ustadz bilang saya sering mimpi kayak bukan di laut ya, lebih ke kali. Bahkan tadi barusan saya mimpi di kali. Tapi kalinya tuh anehnya tuh yang sebagian kecil bening, sebagian besar itu keruh dan banjir. Ada anak kecil lagi di situ main-main, sekali lagi anak kecil main-main di situ. Terus sering kejar ular tuh banyak banget, Tat. Binatang Ular, ular ya? tuh, ular banyak banget. Terus sempet aku mimpi nggak lama itu sebelum keguguran tuh aku mimpi kayak ada anak kecil lagi didampingi sama orang dewasa itu ngasih saya pakaian bekas di mimpi saya itu. Nggak lama kejadian saya keguguran. Terus sebelum om saya meninggal pun saya seminggunya itu mimpi saya tuh melihat bulan besar banget, bulan dan bintang besar banget, tapi ditutupi dengan kabut. Nggak lama feeling saya udah nggak enak gitu, Tat. Feeling saya udah nggak enak. Nggak lama om saya meninggal. Iya. Saya lebih ke situ sih, Tat. Jadi gimana itu? Seringnya ular ya, ular, air, anak kecil, sungai bening sama sungai keruh. Ya, memang pasangan anak kecil ya kalau dalam mitologi Jawa khusus. Ibu orang mana, Bu? Solo, Tat. Oh iya, jelas Solo ya. Iya udah. Kenapa, Tat? Ya, dalam mitologi Jawa memang hubungan antara ular dan anak kecil itu erat sekali. Orang sering diganggu jin yang wujudnya kayak anak kecil, pasti dia didampingi sama ular. Tapi saya ada satu yang bikin saya penasaran ini, apakah Ibu sering nggak dimimpiin apa ya istilahnya, makhluk-makhluk kayak anjing-anjing kayak gitu, kayak monster-monster? Oh iya, tapi bukan bentuk anjing, Pak, bentuk aneh lah pokoknya. Binatang tapi aneh. Kayak anjing. Apa ya? Ya, wis. Penampakan yang tidak enak ya, tidak baik ya. Pokoknya pokoknya binatang bentuknya aneh-aneh ya gitu, Tat. Iya. Yang ya udah, kita fokus ke yang apa tadi, ular sama anak kecil ini ya. Ya, mereka memang biasanya kalau nurun ke anak cucu, seringnya memang memilihnya anak perempuan. Dan mohon maaf, biasanya ini Bu, yang dipilih, yang saya teliti selama ini, itu anak yang apa ya, anak yang gapit. Kakaknya meninggal keguguran, adiknya meninggal keguguran. Tapi nggak semuanya demikian. Nah, makna dari sungai itu ya memang selama ini mereka tinggalnya ya di rahimnya ibu, di rahimnya ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dicek dan bisa Ibu teliti sendiri apakah selain ibu ya, entah ibunya ibu, neneknya ibu dulu juga sering ada yang keguguran atau tidak. Nah, kalau karena pada hakikatnya pada hakikatnya waktu dikasih baju bekas itu ya seakan-akan ibu mau dikasih peristiwa lungsuran, peristiwa yang sama seperti pendahulunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. Jadi memang ini sebenarnya luar biasa ya ceritanya, cuma memang durasinya ini memang sangat tight. Masya Allah, memang saya yakin kalau bercerita dengan Ustadz Faizal rasanya gak ada habisnya. Pak Ridwan, Mas Ridwan, istrinya sudah ada?
Sudah ada ya. Baik, Mbak Wuri dan juga Teh Eli, insya Allah nanti bisa berkomunikasi lanjutan dengan akun Ruqyah Trans 7. Nanti akan kita komunikasikan dengan Ustadz Faizar langsung. Tapi memang garis besarnya kalau bisa saya simpulkan ya Ustadz Faizar, antara Teh Eli dan juga Mbak Wuri ini tebal di unsur nasabnya ya Ustadz ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang berdasarkan analisa yang pernah saya pelajari, ya memang lebih cenderungnya ke jin nasab. Monggo Ustadz, tadi pesan apa yang ingin disampaikan kepada Mas Ridwan, Ustadz? Ya, jadi ketika telinganya bergemuruh, atau mungkin sebelum itu juga bisa dilakukan. Nanti kalau ada istrinya pegang di area sini, ya. Istrinya Ya, Mas Ridwan di mana? Ada tulang ini, 2 tulang di sini. Nah, ini di sininya. Ya, sebentar. Ini Kiri ya? Kanan kiri, Pak. Kanan kiri agak ditekan sedikit. Atau kalau bisa pakai minyak juga boleh. Pakai minyak juga boleh, dan balur. Diurut. Ya, diurut. Sambil membacakan Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baik, ini posisinya sudah benar ya, Ustadz, di situ ya, semacam di garis. Nah, itu bukan. kan itu dipencet, itu dicubit ya, ini ditekan. Oh, cuma ditekan saja dengan jempol. Ditekan gitu. dan diarahkan ke sana. Oh. Itu juga di area sini. Bawah telinga ini. Ini kita tidak ada ruqyah online ya. Iya. Jadi saya cuma mengarahkan saja, nanti bisa praktekkan di rumah. Itu untuk kursi falak sama anasnya itu berapa kali, Ustaz? Sekali-sekali saja. Yang terpenting di sini adalah perenungan dan peresapan makna. Nah, ini yang mau kita bahas malam ini, insya Allah. Siap. Sudah jelas ya Mas Ridwan, jadi nanti monggo dipraktekkan dengan istrinya, dibaca itu tadi ayat-ayat ruqyahnya, dan juga titik-titiknya dihafalkan, boleh tadi menambahkan dengan minyak. Terima kasih banyak Mas Ridwan sudah berpartisipasi. Silahkan di-mute audionya, saya kembali dengan Ustadz Faizar. Baik, terima kasih. Monggo boleh live Zoom meetingnya Mas Ridwan. Apa yang bisa disimpulkan dan apa yang bisa dipesankan dengan kondisi masih terbatas ruang gerak kita, tidak bisa diruqyah, apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri ketika mengalami kondisi ini, Ustadz? Jadi pada intinya ya, jin itu tidak akan pernah menguasai tubuh seseorang kecuali orang tersebut welcome atau mempersilahkan jin itu untuk tinggal dan bersenang-senang di dalam tubuhnya sendiri. Ingat ini. Nah, terus gimana supaya jin itu tidak selalu mengganggu dan juga hadir di setiap aktivitas kita sehari-hari? Yang pertama mesti kita perhatikan, ini prinsipnya sama seperti prinsip pancingan yang ada di tenaga dalam. Ketika ada orang yang hendak mempraktekkan ilmu pukulan jarak jauh atau menghempaskan orang tanpa menyentuh, pasti akan dipancing terlebih dahulu. Gimana cara mancingnya? Dibuat emosi dan dibuat tersugesti. Ini hakikatnya prinsip sihir semuanya sama seperti inilah. Hampir semuanya seperti itu. Kalau korban atau lawannya itu sudah masuk ke dalam pancingan, maka dia mudah dikendalikan oleh setannya. Nantinya efeknya akan menghubung-hubungkan segala sesuatunya itu dengan bangsa jin. Pintu kebuka sedikit aja langsung merasa diteror. Korden goyang-goyang merasa seperti di teror, betul. Kena santet atau kena teluh. Karena sudah terpola pikirannya,
jin itu sudah mendominasi perasaan dan juga pikirannya. Jin itu menguras pikiran dan juga jiwa dari orang tersebut. Maka ya seperti yang tadi saya sudah katakan tentang ingat ya prinsip al-basar dan al-insan itu. Al-basar dan al-insan. Saya boleh ulangi masalah ini? Monggo Ustaz. Dalam bahasa Arab manusia itu kan disebutkan ya, ada yang namanya bashar, ada yang namanya insan, ada yang annas dan lain-lain. Al-bashar ya berasal dari seakar dengan kata basharot yang artinya adalah kulit manusia. Basharot, kulit manusia ini nampak nyata dan jelas, beda sama seperti kulitnya hewan. Kalau kulitnya hewan itu tidak terlihat karena ketutupan bulu, ya, ketutupan rambut. Tapi kulit manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan, manusia itu kulitnya terlihat, secara fisik itu manusia, tapi belum tentu secara jiwanya itu jiwa manusia. Ini saya ulangi kembali. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ya, setiap manusia, setiap makhluk Allah itu diciptakan kesadarannya masing-masing, titik sadarnya masing-masing. Apakah hewan punya kesadaran? Punya. Sadar diri inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang lebih dekat karakternya dengan hewan, itulah manusia yang sangat mudah dikendalikan sama setan. Ini perlu dicamkan baik-baik dan dicatat ya. Manusia yang karakternya lebih dekat dengan hewan itu yang paling mudah dikendalikan sama setan. Ustaz Faizar, terima kasih waktunya. Sepertinya antum sudah mengantuk, Ustaz. Butuh air ini. Siap, bismillah. Nanti mudah-mudahan minggu depan ini ya Ustadz kita kembali lagi. Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.